Ini benar-benar edan. Bos Aditya langsung bocorkan Persib Bandung akan datangkan lagi pemain top level Eropa usai resmikan Tom Hai, Federico Barba, dan Eliano Raiders. Apakah sosok tersebut adalah Naby Keita, ex juara Eropa Liverpool, karena statistiknya begitu mengerikan? Saksikan video ini sampai selesai. Pemain baru Persib Tom Hai dan Federico Barba tiba di Bandung. Langsung gabung sesi latihan hari ini untuk persiapan lawan Borneo. Tom Hai langsung pamer skill dan buat Bojan Hodak takjub. Jadi harapanku usai Bojan bocorkan hal luar biasa ini. Apa itu? Begini fakta lengkapnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Pantas aja timnas Irak memanggilnya. Begini pengakuan jujur Frans Putros jelang laga krusial lawan Borneo FC sampai buat kejutan ini. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Keputusan cerdas dan krusial manajemen. Usai resmi datangkan Tom Hai dan Eliano, Persib langsung pinjamkan dua pemain ini demi terus menjaga kualitas pemain ke depan. Wah, siapa saja mereka? Simak ulasannya di sini. Wah, bisa gegerkan publik. Bobotoh Persib auto tertawa ngagak melihat ini. FIFA resmi hukum Persija karena hal ini. Apakah gara-gara kasus tunggakan sengketa gaji Marco Simic yang bermasalah dan belum selesai? Berikut ulasan beritanya. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Ini benar-benar edan. Bos Aditya langsung bocorkan Persib Bandung akan datangkan lagi pemain top level Eropa usai resmikan Tom Hai, Federico Barba, dan Eliano Raiders. Apakah sosok tersebut adalah Naby Keita, ex juara Eropa Liverpool, karena statistiknya begitu mengerikan? Saksikan video ini sampai selesai. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan dengan tegas membantah anggapan bahwa perekrutan Hai adalah langkah panik. Menurutnya, keputusan ini justru menunjukkan keseriusan Persib dalam memperkuat skuad untuk menghadapi dua kompetisi besar musim ini. Kalau dibilang panik, enggak. Tapi kita merasa ini adalah keseriusan kita untuk mengincar target di musim ini, di Super League dan juga melangkah sejauh mungkin di Asia. Jadi, ini sebenarnya bukan bentuk kepanikan, tapi bentuk keseriusan kita. Jelas Aditya. Lebih lanjut, Aditya juga mengajak para penggemar untuk ikut berkreasi dalam memperkenalkan pemain baru. Kita tunggu aja, karena S++ bisa jadi lebih dari satu gimana. Maksudnya gini, boleh nanti teman-teman juga ngasih ide. Kalau ada ide yang menarik untuk perkenalan pemain, share aja ke kita. Nanti bisa kita explore dan kolaborasi bareng. Selain itu, Aditya menegaskan bahwa Persib masih memiliki satu slot asing yang bisa diisi dengan batas penutupan pada tanggal 31 hanya 3 hari lagi. Bidik kan mah dari awal musim ada, tegasnya. Sementara itu, harapan seorang bobotoh yang enggan disebutkan namanya tertuju pada sosok Naby Keita, gelandang serang asal Guinea yang tengah menunjukkan performa luar biasa musim ini. Naby Keita telah tampil dalam 32 pertandingan dengan total waktu bermain 2.540 menit. Dalam periode tersebut, ia berhasil mencetak 12 gol dan memberikan 9 assist untuk klubnya. Statistik Keita semakin mengesankan dengan rata-rata 2,8 key passes dan 3,1 dribble sukses per pertandingan. Tingkat akurasi operannya mencapai 86% dan ia telah menciptakan 48 peluang berbahaya sepanjang musim.
Angka-angka ini membuktikan bahwa Keita bukan hanya tajam dalam mencetak gol, tapi juga sangat produktif dalam membantu rekan satu timnya mencetak gol. Kemampuan dribbling dan visi bermainnya yang tajam menjadi nilai tambah yang membuatnya layak menjadi tandem ideal bagi Ramon Tanque. Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah Persib merekrut Hai menunjukkan keseriusan yang tepat? Atau mungkin kamu punya pendapat lain soal harapan pada sosok seperti Naby Keita? Yuk bagikan opinimu di kolom komentar. Pemain baru Persib Tom Hai dan Federico Barba tiba di Bandung. Langsung gabung sesi latihan hari ini untuk persiapan lawan Borneo. Tom Hai langsung pamer skill dan buat Bojan Hodak takjub. Jadi harapanku usai Bojan bocorkan hal luar biasa ini. Apa itu? Begini fakta lengkapnya. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memberikan kabar menarik soal peluang debut Tom Hai dan Federico Barba dalam laga kontra Borneo FC. Setelah memantau kondisi terkini kedua pemain, Hodak menyatakan, "Kita lihat perkembangan. Untuk debut, mungkin keduanya bisa memulai sebagai starter atau di babak kedua. Intinya, Tom dan Federico sangat berpotensi memulai debut lawan Borneo," ungkapnya pada Kamis 28 Agustus 2025. Hodak juga memastikan kedua pemain baru itu dalam kondisi prima. Sebelumnya, Federico Barba sempat sakit dan sekarang sudah siap berlatih. Kondisinya fit. Untuk Tom Hai pun, sebelum bergabung, dia sudah menjalani latihan individual terstruktur, tambah Hodak. Dengan persiapan yang sudah matang, tampaknya Persib sangat serius mengandalkan kedua pemain ini untuk memperkuat lini mereka menghadapi Borneo FC. Menurut kamu, apakah Tom Hai dan Federico Barba bisa langsung memberikan dampak positif di laga debut mereka nanti? Atau kamu punya prediksi lain soal formasi dan strategi Bojan Hodak? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini baru super top Marco Top. Pantas aja timnas Irak memanggilnya. Begini pengakuan jujur Frans Putros jelang laga krusial lawan Borneo FC sampai buat kejutan ini. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Persib kini bersiap menghadapi pekan keempat Super League 2025-26 dengan menjamu Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu 31 Agustus 2025. Meski menghadapi tantangan berat untuk menghentikan laju sempurna Borneo FC yang duduk di puncak klasemen sementara, Pangeran Biru tetap bertekad kuat untuk kembali ke jalur kemenangan. Setelah membuka musim dengan kemenangan meyakinkan atas Semen Padang 2-0 dan Manila Tiger 2-1, Persib mengalami kendala dalam dua pertandingan tandang berikutnya. Mereka menelan kekalahan 1-2 dari Persijap Jepara dan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta. Menjelang laga krusial kontra Borneo FC, bek kiri asal Irak, Frans Putros, berusaha menularkan semangat kebangkitan kepada rekan-rekannya. Menurut Putros, pertandingan kandang kali ini sangat menentukan dan wajib dimenangkan oleh Persib. Kami melakukan persiapan seperti biasanya. Kini kami menatap dua laga kandang, Borneo FC dan Persebaya, setelah 2 kali bermain tandang. Ini pertandingan yang penting dan kami harus segera kembali ke jalur kemenangan, ujar Putros. Ia juga mengungkapkan bahwa tim pelatih telah mengevaluasi penampilan mereka di 2 laga terakhir. Pertandingan sebelumnya kami melakukan beberapa kesalahan, kami harus belajar dari itu. Kami masih berada di awal musim dan harus melakukan yang terbaik saat latihan. Saya yakin kami harus segera kembali melaju di jalur kemenangan saat melawan Borneo, tambahnya penuh optimisme. Gimana menurut kamu? Apakah Persib bakal berhasil bangkit dan mengalahkan Borneo FC di laga nanti? Atau ada strategi khusus yang menurutmu harus diterapkan? Yuk share pendapat kamu di kolom komentar.
Keputusan cerdas dan krusial manajemen. Usai resmi datangkan Tom Hai dan Eliano, Persib langsung pinjamkan dua pemain ini demi terus menjaga kualitas pemain ke depan. Wah, siapa saja mereka? Simak ulasannya di sini. Kedatangan deretan pemain top ke Persib Bandung selalu membawa perubahan besar dalam dinamika tim, tak terkecuali di musim 2025-2026 ini. Setelah resmi mendatangkan Tom Hai dan Federico Barba, kabar mengejutkan muncul soal rencana perombakan skuad Persib. Dua pemain lokal yang sudah lama mengabdi, Zalnando dan Deddy Kusnandar, harus rela dipinjamkan ke klub lain demi menyeimbangkan skuad yang kini gemuk, terutama di lini tengah dan pertahanan. Persaingan di dalam tim pun semakin sengit. Kedatangan Tom Hai dan Federico Barba pada Rabu 17 Agustus 2025 langsung menambah kekuatan dan kedalaman skuad asuhan Bojan Hodak. Tom Hai yang dikenal dengan visi bermain dan umpan akurat diharapkan menjadi jenderal lapangan tengah Persib. Namun, di tengah sorotan ini, nasib Zalnando dan Deddy Kusnandar pun terungkap. Berdasarkan info dari akun @ngapakfootball, Zalnando akan dipinjamkan ke Persita Tangerang, sementara Deddy Kusnandar dipinjamkan ke Malut United. Akun tersebut juga turut mengirimkan harapan terbaik untuk keduanya di klub baru mereka. Skuad gemuk, Persib pinjamkan Zalnando ke Persita dan Deddy Kusnandar ke Malut United Son. Semoga sukses di Persita dan Malut United, Zalnando dan Deddy Kusnandar. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat kedua pemain ini termasuk sosok loyal yang sudah lama membela Persib. Zalnando bergabung sejak Januari 2019 dan sempat dipinjamkan ke PSIS Semarang musim lalu. Sementara Deddy sudah menjadi bagian dari skuad Maung Bandung sejak 2016. Menurut kamu, bagaimana dampak keputusan ini terhadap kekuatan Persib musim ini? Apakah pinjaman ini langkah tepat untuk memberikan kesempatan bermain bagi kedua pemain atau malah jadi kehilangan besar? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Wah, bisa gegerkan publik. Bobotoh Persib auto tertawa ngagak melihat ini. FIFA resmi hukum Persija karena hal ini. Apakah gara-gara kasus tunggakan sengketa gaji Marco Simic yang bermasalah dan belum selesai? Berikut ulasan beritanya. Penyerang asal Kroasia ini pernah buka suara soal tunggakan upah yang dialami dari Persija pada 26 April 2022. Namun, Persija punya versi sendiri mengenai hal ini. Klub menjelaskan bahwa bukan tunggakan yang terjadi, melainkan ketidaksepakatan dalam negosiasi ulang gaji. Saat pandemi COVID-19, PSSI menerapkan kebijakan pemotongan gaji yang tidak diterima oleh beberapa pemain, termasuk Mark Klok dan Simic. Klok akhirnya memilih memutus kontraknya secara sepihak dan bergabung ke Persib Bandung. Namun, Simic mengambil langkah berbeda. Ia membawa masalah ini ke FIFA dan berhasil memenangkan gugatan yang memaksa Persija membayar tunggakan sebesar 7 miliar rupiah. Menariknya, sekitar setahun setelah kasus itu, Persija kembali mengontrak Simic. Salah satu alasan utama adalah krisis striker yang dialami Macan Kemayoran. CEO APP Hardika Aji memastikan kasus ini sudah tuntas, sudah selesai, karena kalau belum selesai, tidak mungkin Simic dikontrak lagi, ujarnya kepada wartawan. Hardika juga menjelaskan, ya mungkin saya melihat logikanya saja. Putusan FIFA berlaku tanggalnya kan tahun 2024 ya. Karena dari tanggalnya, sanksi FIFA buat Persija saja juga bukan tanggal keputusannya di sini. Selain itu, Persija mendapatkan sanksi berupa larangan melakukan transfer pemain dalam 3 periode yang tercantum di laman resmi FIFA. Putusan ini dijatuhkan pada 26 Januari 2024. Tak hanya Persija, ada 3 klub Indonesia lain yang juga menerima sanksi serupa. Menurut kamu, bagaimana pendapatmu soal kasus ini? Apakah langkah Persija mengontrak kembali Simic sudah tepat atau ada hal lain yang sebaiknya dilakukan? Yuk bagikan opinimu di kolom komentar.
Timnas Indonesia pernah bantai habis Taiwan di era Shin Tae-yong, hanya 5 pemain yang dipertahankan Patrick Kluivert. Bisakah mengulang sejarah? Hanya 5 pemain tersisa dari laga Timnas Indonesia kontra Taiwan pada 2021 di era Shin Tae-yong. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Taiwan pada laga FIFA Matchday 5 September mendatang. Taiwan atau Cina Taipei bukan lawan asing bagi tim Garuda, terutama bagi pemain senior bukan naturalisasi. Pada 2021, Indonesia pernah menghadapi negara tetangga Cina tersebut di ajang playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut digelar dalam 2 leg, tetapi seluruhnya digelar di Chang Arena, Buriram, Thailand. Laga itu digelar pada masa awal pembentukan timnas era Shin Tae-yong. 2 leg itu merupakan partai keempat dan kelima dari total 57 pertandingan sang pelatih Korsel bersama Garuda. Pada leg pertama dalam kurung 7 Oktober 2021, Indonesia menang 2-1 berkat 2 gol Ramai Rumakit dan Evan Dimas. Pada leg kedua dalam kurung 11 Oktober 2021, skor lebih besar diraih Indonesia 3-0 berkat gol Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Witan Sulaiman. Sejak saat itu, timnas Indonesia banyak berubah, baik di tangan STY maupun kini dipoles Patrick Kluivert. Berselang 4 tahun dari duel tersebut, hanya ada 5 pemain yang masih bertahan di tim pilihan Kluivert. 4 pemain tersebut yaitu Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Kambuaya menjadi satu-satunya pemain yang menjadi starter dalam 2 leg kontra Taiwan. Egy hanya bermain sejak awal pada leg kedua yang juga dihiasi dengan gol. Adapun Ridho, Hernando, dan Nadeo saat itu hanya menjadi cadangan tak terpakai. Melihat situasi tim belakangan ini, hanya Ridho yang menjadi starter reguler sejak masifnya pemain naturalisasi. Bagaimanapun, laga kontra Taiwan pekan depan hanya berstatus persahabatan, sehingga lebih terbuka peluang membagi menit main. Kami akan bertanding melawan Taiwan yang kebetulan mereka juga menghormati undangan PSSI, kata Ketum PSSI Erick Thohir kepada awak media. Dalam waktu dekat ini, Taiwan akan datang pada 5 September 2025, tandasnya. Kabar mengejutkan dari Nova Arianto, persiapan timnas senior masih jadi tanda tanya. Ketahanan fisik jadi sorotan jelang kualifikasi putaran keempat. Saya harapkan fisik pemain mencukupi selayaknya dulu STY menggembleng fisik. Apalagi besok main di Timur Tengah. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengungkapkan kekhawatirannya terkait persiapan timnas senior menjelang pertandingan kualifikasi yang akan berlangsung di Timur Tengah. Menurutnya, persiapan timnas senior hingga saat ini belum menunjukkan kesiapan yang maksimal. Nova berharap dengan masuknya sejumlah pemain naturalisasi baru, kondisi fisik dan kualitas timnas senior dapat meningkat. Kalau melihat situasi saat ini, persiapan timnas senior masih belum begitu terlihat. Semoga dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi yang baru, kondisi tim bisa lebih baik, terutama dalam hal fisik, ujarnya. Masalah fisik sendiri menjadi isu lama yang selalu menjadi perhatian dalam perjalanan timnas Indonesia. Selama era pelatih Shin Tae-yong, latihan ketahanan fisik dijadikan prioritas utama dan berhasil memberikan dampak positif bagi performa pemain di lapangan. Pendekatan latihan yang intens dan disiplin mampu membentuk stamina para pemain agar dapat bersaing di level internasional. Namun kini dengan kehadiran pelatih baru Patrick Kluivert, muncul pertanyaan bagaimana strategi pelatih asal Belanda ini dalam menangani aspek fisik para pemain. Nova menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap daya tahan tubuh. Apalagi menghadapi laga di Timur Tengah yang dikenal memiliki cuaca panas dan lembab. Sangat berbeda dengan iklim dingin yang biasa dialami para pemain yang berkarier di Eropa. Cuaca di sana sangat berbeda.
Panas dan lembab bisa menguras tenaga jika pemain tidak benar-benar siap secara fisik, tambah Nova. Keberadaan pemain naturalisasi tentu menambah pengalaman dan kualitas skuad Garuda. Namun Nova mengingatkan bahwa aspek fisik tetap harus menjadi fokus utama karena adaptasi terhadap cuaca ekstrem sangat memengaruhi performa. Patrick Kluivert sebagai pelatih baru diharapkan bisa menerapkan program latihan yang tidak hanya mempertajam teknik dan strategi, tetapi juga meningkatkan ketahanan fisik para pemain. Publik pun menunggu langkah nyata dari Kluivert agar timnas Indonesia dapat bersaing dengan baik di level yang lebih tinggi. Situasi ini menjadi peringatan bagi manajemen PSSI dan tim pelatih untuk melakukan evaluasi cepat dan mengambil tindakan yang tepat. Waktu yang tersisa menjelang kualifikasi sangat terbatas sehingga persiapan harus dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh, mulai dari latihan intensif, simulasi pertandingan di kondisi mirip, hingga pendampingan medis dan nutrisi. Selain fisik, adaptasi mental juga menjadi faktor penting. Perubahan zona waktu, pola makan, dan lingkungan baru bisa berdampak pada performa pemain di lapangan. Semua aspek tersebut perlu diperhatikan agar tim dapat tampil optimal. Meski demikian, Nova Arianto tetap optimis dan percaya bahwa dengan kerja keras dan komitmen bersama, timnas Indonesia dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia mengajak seluruh elemen sepak bola nasional untuk bersatu mendukung proses persiapan ini. Ini bukan saatnya pesimis, tapi saatnya fokus dan bekerja keras. Dengan komitmen yang baik dari pelatih, pemain, dan manajemen, saya yakin Indonesia bisa bersaing, ujarnya. Pernyataan Nova Arianto menjadi pengingat bahwa keberhasilan timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis dan taktik semata, tetapi juga kesiapan fisik dan mental yang matang. Dengan waktu yang semakin dekat, seluruh pihak dituntut untuk segera berbenah agar target di kualifikasi dapat tercapai. Masyarakat pecinta sepak bola tanah air tentu berharap timnas senior dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Persiapan matang dan fokus terhadap ketahanan fisik menjadi kunci utama agar harapan tersebut dapat diwujudkan.